Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Vilo Indonesia dimanapun kini berada, Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita berbincang-bincang dengan salah satu praktisi ekonomi tapi di dunia bisnis, yaitu usaha mikro kecil dan menengah, yaitu Ibu Suli Muriani. Murwani. Oh maaf, Suli Murwani gitu ya. Susah ya. Iya. Ya, Bu Suli ini sebelum terjadinya namanya COVID-19, beliau sangat concern ya di dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Bahkan beliau juga memiliki namanya toko yang ada di Bali dan beberapa produk-produk dari UMKM khusus untuk para pembeli atau para konsumen, yaitu para bule-bule, juga ditampilkan atau disajikan di tokonya yang ada di Bali. Begitu juga yang ada di Jakarta. Dan selain beliau juga memiliki namanya toko-toko yang menampilkan produk UMKM, juga memiliki beberapa unit-unit usaha bisnis seperti yang ada di Solo, yaitu jenis makanan ya kalau nggak salah ya. Tapi saya nggak tahu bagaimana dengan kondisi pandemi yang saat ini terjadi. Apakah beberapa bisnis-bisnis yang Anda miliki selama ini masih eksis atau gimana? Gimana Mbak Suli ya? Oke. Pertama nih, terima kasih loh aku diundang di podcast ini, meskipun sebenarnya aku tuh malu gitu loh, masih terlalu kecil untuk apa namanya di bidang ini ya. Kita masih istilahnya baby lah untuk berkiprah sebagai pebisnis, masih banyak belajar, masih trial error kayak gitu ya. Yang ternyata saat dulu kita menekuni dunia media, nah kebetulan kan saya dulu cukup lama sebagai jurnalis dan banyak berbicara dengan kalangan bisnismen gitu, karena kan kita di desk ekonomi yang dan terutama jadi basicnya sebelumnya adalah jurnalis banyak memonitor perusahaan-perusahaan yang go public kan, memang tugasnya di sana. Jadi di desk pasar modal di capital market itu yang kita lihat adalah perusahaan-perusahaan yang udah go public. Nah, jadi kita melihat kinerja mereka, melihat corporate action mereka dan aktivitas bisnis secara keseluruhan, dan otomatis kita selalu berinteraksi dengan pimpinan perusahaan kan. Dari situ kan kita juga banyak ngobrolin mengenai ilmu-ilmu bisnis, mengenai bagaimana mereka mencapai kesuksesan, sukses story segala macam gitu loh. Tapi ternyata ketika kita terjun, itu bisnis itu nggak semudah yang kita pikir loh. Makanya jangan iri ya kalau ada pengusaha yang sudah sukses duitnya banyak. Karena ternyata jadi pengusaha itu butuh kerja yang lebih dari kita karyawan. Kalau karyawan itu hanya sesuai argo ya. Kerjanya pagi kalau sampai sore kalau pengusaha itu kita mikirin orang lain loh. Orang lain gimana caranya karyawan terima gaji, mungkin kita nggak terima gaji. Pernah loh kita kerja bonteng tengah malam segala macam, mikirin besok harus bayar THR. Kita nggak terima apa-apa. Tapi itulah bedanya, kalau karyawan kan sekedar kita kerja, nanti kita hanya ngarepin dapat gaji, dapat THR, pasti dapat gitu ya. Nah kalau kita nggak, justru kita mikirin orang lain, itu seninya. Tapi sensasinya juga beda rasanya ketika kita bisa memberikan gaji ke orang lain. Kita merasa diri kita bermanfaat gitu loh. Meskipun baru kita habis tuh sedih, ini kita jualin semua yang kita punya, misalnya kalau bisnis lagi turun gitu tuh, kita aset-aset yang kita punya kita lepas kayak gitu tuh, itu jadi bagian dari seni berbisnis gitu. Dari segi manfaatnya kan banyak sekali, tapi kenapa sih orang yang terjun pada dunia usaha itu sangat minim gitu loh? Apalagi manfaatnya kan sudah jelas apa yang tadi Anda katakan. Dan memang Indonesia itu entrepreneurnya masih sangat dikit kan, padahal kan menurut Bank Dunia, menurut PBB segala macam itu kan kita butuh entrepreneur setidaknya berapa persen? 3% atau 5%? Kita masih 0,2%. Nah, enggak, idealnya kan setidaknya negara itu akan lebih cepat maju kalau kita punya jumlah entrepreneur yang lebih banyak kan gitu loh. Tapi faktanya memang entrepreneur itu harus tidak mudah, karena tadi kan tidak semua orang punya fighting spirit yang kuat, terus yang kedua tahan tadi banting tulang, bisa kerja keras, itu ada bagian dari
karakter yang harus dimiliki seorang entrepreneur. Dia berani berspekulasi, berani menanggung resiko gitu loh. Jadi itu butuh karakter yang plus, karakter yang kuat gitu loh. Dan beda dengan mental kalau kita jadi karyawan kan, gitu. Kita bisa kerja udah ada sistemnya sesuai argo lah, kita ngikutin sistem aja, selamat lah kamu. Jadi karyawan itu sebenarnya nggak ada yang selamat juga. Karena bisa jadi karyawan kamu baik-baik ternyata perusahaannya bangkrut. Nah itu makanya kan kalau kita pernah mendengarkan cerita Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata kita sekarang kan dulu juga beliau pernah jadi karyawan di Kanada gitu. Dia kerja baik-baik, tahu besoknya dibilang perusahaannya bangkrut gitu loh. Nah itu bisa juga. Jadi sebenarnya secara keseluruhan tuh tidak ada hidup yang aman gitu loh. Artinya kan semuanya kan ada resiko kan. Jadi menjadi karyawan juga ada resiko, menjadi entrepreneur juga ada resiko gitu kan. Cuman lebih risk taker. Risk taker. Itu pengambil resiko. Jadi ada butuh orang yang tadi mentalnya kuat, jatuh bangun itu semua kalau kita telusuri tanya ke konglomerat itu tidak ada tuh bisnis yang kayak jalan tol mulus, enggak, pasti mereka ngalamin yang namanya bangkrut, yang ngalamin ditipu, itu bagian dari seni berbisnis itu. Tapi sebenarnya entrepreneur itu adalah mindset. Jadi tidak sekedar entrepreneur itu pas jadi pengusaha, menurut saya itu kita harus punya mindset entrepreneur gitu. Semua jadi dari karyawan kalau dia punya mindset entrepreneur, tentu dia juga akan bekerja keras, dia bekerja profesional, tidak tidak sekedar bekerja gitu loh, tapi dia punya goal-goal tertentu. Jadi mindset entrepreneur tuh harus difahami semua orang. Tapi kan biasanya ya beberapa entrepreneur yang saya wawancarai, mereka tuh melakukan sesuatu tuh fokus ya. Nah kalau kita talent kita tuh komunikasi kayak jurnalis gitu, kenapa nggak difokuskan ke situ? Kenapa Anda kok malah memilih di dunia usaha? Nah itu tuh aku gini, kalau menurut aku pengusaha itu fokus maksudnya nekunin salah satu bidang. Menurut aku enggak loh, nggak lihat peluang. Gitu. Jadi bisa palu gada gitu. Kalau ada peluang ya kita ambil, ada peluang kita ambil. Makanya tuh kayak liatin konglomerat itu bisnisnya macam-macam kan. Dari mulai batu bara, pabrik, hotel segala macam itu. Kadang-kadang kita mikir rakus amat sih gitu kan ya. Tapi memang kadang-kadang ketika saya alami sendiri itu namanya aku berbisnis, melihat di sini ada peluang, ya aku ambil. Ini peluang gue masih bisa nanganin, ya gue ambil gitu loh. Dan kita nggak tahu apakah di beberapa peluang yang kita ambil itu kita rezekinya di mana, kita nggak tahu. Pokoknya jalanin aja gitu. Jadi bukan palu gada, itu pasti dialami, dan tidak ada sih rasanya pengusaha yang hanya satu bidang gitu, nggak ada. Yang penting ada peluang. Ada peluang. Nah kebetulan kalau di komunikasi itu dulu rata-rata teman-teman kan kalau misalnya dia keluar dari dunia jurnalistik, dia kan biasanya nekunin PR kayak gitulah. Sementara itu saya orangnya paling saya itu tidak terlalu pandai basa-basi mungkin ya. Kalau PR itu kan lebih image, reputasi. Tidak terlalu nyaman. Ya memang aku juga pernah membantu beberapa company PR gitu loh, tapi ternyata aku tuh merasa kok tidak enjoy ya, berusaha baik-baikin gitu loh, istilahnya lama-lama itu menurut aku ini bukan aku kayak gitu loh. Tapi aku lebih suka bekerja di belakang layar sebenarnya gitu loh. Mungkin karena sebenarnya aslinya mungkin orang lihatnya kan kita gampang bergaul gitu kan, gitu-gitulah. Itu salah satu sebenarnya, itu juga salah satu poin plus yang kita bisa manfaatkan. Awal untuk memasarkan produk UMKM, kemudian membuat namanya usaha yang ada kuliner yang ada di Solo itu sebenarnya tuh sejak kapan itu? Waduh, kalau di Solo tuh sebenarnya itu proyek karena COVID aja. Karena tadi kuliner itu memang aku orangnya dari dulu memang karena senang jajan, senang nyobain makanan di mana-mana. Bahkan aku dulu itu kalau weekend itu punya agenda untuk cari makan sampai ke sudut-sudut mana gitu, sama ada agenda seperti itu. Jadi memang senang aja. Nah kebetulan kalau di Solo itu ceritanya kan waktu pandemi kebetulan ada teman-teman di sana yang kena PHK.
Nah terus ada yang salah satunya set. Nah udah kan, ya udah kamu coba bikin produk yang bagus, yang murah, supaya kejangkau, karena marketnya lagi pasti kan menurun gitu ya. Akhirnya ada dua tempat kuliner yang kita bikin gitu kan. Yang satu segmen pasarnya untuk kalangan muda gitu, yang satunya untuk umum kayak gitu. Yang satunya makanan tradisional, yang satunya makanan kekinian gitu. Tapi ternyata alhamdulillahnya tidak berjalan baik gitu, karena ternyata yang aku pelajari dan aku banyak ngobrol juga, kuliner di Solo itu lebih ke kuliner wisata. Jadi orang cari jajanan di Solo itu karena kangen makanan tradisional dulu di sono kayak gitu loh. Saya sendiri kalau di Solo itu pasti namanya makan geprek, nasi liwet, atau namanya soto yang ada soto gading gitu ya. Ini kan menjadi suatu hal kebiasaan gitu kan. Jadi ternyata kulinernya kuliner wisata, dan kita pemain baru yang kebetulan masuk di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik. Waktu itu pandemi juga lagi ketat-ketatnya, jadi sering buka besok ada surat supaya dilarang berkumpul-kumpul kayak gitu. Sementara ikut Grab online itu tuh tidak langsung bisa on juga, harus nunggu beberapa bulan kan. Dan tidak langsung bisa langsung jualan gitu kan. Mereka ada waktunya juga. Pertama, yang kedua itu yang sasarannya anak muda yang biasanya main game, bisa kita kasih wifi di restoran, bisa ngopi-ngopi dan makanan kekinian gitu. Ternyata nggak boleh kumpul-kumpul. Dan yang kedua biasanya segmennya pelajar mahasiswa yang pada pulang kampung namanya gitu loh. Ya akhirnya kan setelah kita pikir bertahan sekitar 8 bulan ya. Terus banyak nombok kan, akhirnya udah kita putuskan untuk ini. Jadi meskipun itu ada sistem online, katanya itu membantu, ternyata tergantung ya, maksudnya tidak cocok untuk semuanya, tergantung kayak di kota Jakarta itu beda. Orang Jakarta itu kan jajan ngeluarin ongkos untuk bayar ini itu lebih enteng kan, kita udah biasa. Tapi kalau di daerah kan enggak. Jadi mungkin kalau di daerah itu orang online belum banyak, masih orang bisa anterin ya tanpa biaya kayak gitu masih. Jadi sistem online ini cocok untuk perkotaan yang super padat ya. Iya, gitu ya. Nah, ada traffic jam segala macam, kayak gitu. Nah, jadi memang meskipun juga online itu di beberapa tempat memang mereka bisa jalan gitu, tapi kita kan bicara secara umum ya. Secara umum itu kalau di daerah memang tidak terlalu tidak terlalu aktif gitu. Pun bukan berarti nggak ada peluangnya, ada gitu. Yang mereka kayak di Solo itu ada bakmi gacoan itu antrian di dekat Paragon itu kan Gojek banyak, itu kan online dia. Nah kayak gitu, dia udah lama terus kayak gitu. Nah, tapi untuk pemain baru itu kita memang kuliner itu kan juga butuh ini kan butuh waktu untuk membuat orang itu paham dengan makanan yang produk yang kita punya kayak gitu. Nah kebetulan tuh kurang sukses lah. Tapi ada satu yang kita coba pindahin ke tempat lain. Nah sekarang nanti tetap tayang tapi dipindah ke tempat lain. Berarti positioning itu akan menjadikan salah satu alternatif ya, positioning tempat itu sendiri. Positioning juga, tempat juga itu sebenarnya nggak kurang tempatnya loh di tengah kota. Nggak laku. Tapi memang sebenarnya kalau kita perhatikan di masa pandemi ini kan orang jualan kuliner di mana-mana kan. Betul. Itu karena itu salah satu bisnis yang ibaratnya untuk bertahan hidup yang paling mudah dilakukan. Ya. Terus karyawan-karyawannya diapain itu? Ya tentu saja karena kita tutup yang kita lay off gitu. Hanya di tempat baru nanti kita butuh ya lebih sedikit orang. Kira-kira untuk situasi seperti kayak gini tuh bisnis apa sih yang paling tepat? Bisnis yang berkaitan dengan makanan. Orang sekarang kan yang dia makanan kesehatan ya. Jadi yang berkaitan dengan itu kesehatan sama makanan. Kalau yang lain-lainnya itu sifatnya lebih ke kebutuhan tambahan aja kan. Bukan pokok lagi. Orang fokusnya gitu. Yang penting sekarang nih kalau kita dengar ngomong, yang penting makan dulu deh. Sehat makan itu kan. Fashion juga coba kalau lihat di mereka kalau aku pernah
dengar itu pemilik branded, barang-barang branded itu dulu beberapa kali krisis mereka eksis, tetap growth perusahaannya, benar tempat bertumbuh. Tapi sekarang mereka anjlok loh. Karena orang mikir ngapain gue beli produk kremes yang mahal, tas kremes yang harganya ratusan juta, nggak ada pesta, nggak ada yang dipamerin, paling cuma pamer di Instagram, di medsos ya kan. Jadi akhirnya coba dilihatin kalau kita ke mall-mall itu semuanya rata-rata diskon, sepi, semua nggak ada yang lalu. Sebenarnya aku melihat tanda-tanda ini udah lama. Jadi sebelum pandemi ini muncul pun itu beberapa mall di besar itu udah banyak tenannya yang tutup. Gitu. Jadi apalagi pandemi, nggak ada yang pesta, party nggak ada, ini nggak ada lah, orang beli barang mahal-mahal untuk dipamerin kan. Nah, sementara media untuk memamerinya nggak boleh gitu loh. Jadi makanya turun. Jadi ya udah bisnis-bisnis yang sifatnya ketahanan pangan yang terus kesehatan itu yang masih menjadikan tren ya, bisa menjadikan tren saat ini. Kalau kita kan pernah ngalamin zaman krisis ekonomi pertama 98 juga kan, dulu kita lihatin juga pas krisis ekonomi itu yang kita lihat itu di mana-mana orang jualan. Kalau kita ke pasar atau kita ke jalan ke mall, yang beli sama yang jualan banyak yang jualan. Coba kalau ya saya itu sampai pernah ngeriset sama teman saya. Berarti hukum ekonomi, banyak penawaran, minim pembeli baginya apa? Harganya kan murah. Jadi sangat murah kan kita. Iya bilang tuh. Aku tuh sampai pernah kemarin itu awal-awal pandemi sempat riset sama temanku tuh, dia kan ada bekerja di salah satu perusahaan, bukan perusahaan, sekolah internasional yang dimana orang tuanya itu orang-orang yang di atas mapan gitu loh. Itu banyak yang mindahin anaknya loh, ngeluarin sampai padahal udah dikasih insentif, mereka boleh nyicil SPP-nya tapi dipindahin. Itu sebelum pandemi loh, dipindahin karena bisnisnya pada tutup ini gitu loh. Sampai gitu terus kita iseng-iseng ke pasar di berbagai kota, nginget, yang kita kalau lewat sampai bingung karena ditemu orang nawarin suruh beli tolong nolongin kita, banyak banget sepi gitu loh. Jadi banyak yang jualan dibanding yang beli gitu loh. Yang mungkin tetap rame di lumayan rame itu kan yang makanan gitu loh. Meskipun yang makanan pun ketika kita tanya apakah penjualannya stabil, rata-rata enggak turun. Jadi mereka berhemat kan. Jadi pelaku usaha juga mengalami kebingungan ya. Satu sisi anak sekolah masih online. Nah, kemudian untuk perkantoran-perkantoran juga hal serupa juga. Kalau masuk ya cuma karya dikit. Ya dampaknya kan nggak ada UKM juga yang hadir di sekolah-sekolah atau di empat tingkat perkantoran itu. Nah, ini kan menjadikan hal yang menjadi masalah, sementara pelaku UKM juga masih ada tanggungan berupa kredit, ya kan? Atau pembiayaan dari pihak lain kan. Atas gimana ini? Iya, mengatasi situasi kayak gini. Memang dulu kalau kita melihat historical krisis itu dulu malah justru UKM jadi backbone ya. Nah, UKM tahan krisis gitu dulu. Nah kalau sekarang malah yang paling berdampak kena UKM semua gitu, terdampak. Nah itu artinya kalau dulu kita krisis kita masih bisa minta tolong negara-negara lain, bisa ekspor jalan, komoditas harga naik gitu kan, ekspor sawit segala batu bara segala macam harganya mahal. Jadi malah justru ada beberapa daerah lah yang kaya raya mendadak karena dolar tinggi gitu kan. Tapi sekarang nggak, di semua negara susah gitu loh. Jadi problemnya double. Jadi selain faktor internal juga ada faktor eksternal yang mempengaruhi kita gitu. Terus apa yang what we should do ya kalau kita dalam kondisi seperti itu, apa yang harus kita lakukan gitu. Ya kalau yang kita lakukan dalam skop yang kecil itu kita bergandengan tangan, tolong menolong. Kita itu ada komunitasnya tuh. Jadi kita UKM itu membentuk grup gitu untuk saling menolong. Kamu punya barang apa, kita jual beli di antara mereka. Itu salah satu hal sederhana untuk menolong, untuk supaya tetap
tetap hidup, Eksis, tetap ya, ada tetap rezeki, eksis, ya. ada uang dikit gitu loh. Jadi misalnya dia butuh barang A, dia punya, kamu gantian kamu punya barang A, berarti semua dagang tuh. Kalau kita lihatin di grup-grup ya itu semua jualan gitu. Jadi semua saling menawarkan produk-produk yang dipunyai. Nah itu salah satu apa istilahnya cara tersimpel untuk menjaga supaya kita tetap survive gitu. Yang kedua sih ya udah terus berikhtiar. Pasti kan apa namanya, peluang-peluang itu nanti lama-lama juga akan terbuka, dan apalagi sekarang juga kita sudah ada stimulus kan dari pemerintah itu ya, bentuk meskipun bansos segala macam, meskipun itu ada pengaruhnya nggak ya? banyak lah, dan itu naikin daya beli kan. Jadi maksudnya orang yang nggak punya duit akhirnya jadi ada duit berbelanja kan. Nggak, bagi pelaku UMKM itu ada pengaruhnya nggak? Kebetulan aku tuh nggak dapet bansos, Nggak nggak ngajuin, males. Bukan, maksudnya dagangannya UKM ini laku nggak adanya bansos itu? Apakah Ya, mereka orang dapat bansos, orang membelikan produk UKM, atau aku rasa iyalah kalau atau dia beli di mall-mall atau gimana itu? Nah kalau duit 600.000 dikasih belinya di mana? Pasti kan untuk makan. Masa mau beli tas kremes ya? Nah, Jadi ya otomatis pertama yang dipikirin untuk makan. Iya. Tapi ya alhamdulillah tuh orang Indonesia tuh hebatnya, kita tuh udah biasa susah ya. Jadi dalam kondisi apapun gitu kan, dan orang Indonesia tuh baik-baik. Jadi biarpun sesusah-susahnya apa itu, banyak orang yang mau bantu, mau nolong. Misalnya kita tetap juga terkadang di pinggir-pinggir jalan ada nasi bagi kotak. kotak, gitu berbagi kan. top gitu. Ya. Karena kita di agama orang Indonesia itu kan selalu religius, di agama diajarin bersedekahlah walaupun kita lagi tidak dalam kondisi lapang aja, tapi dalam kondisi sempit juga. Berarti tetap bisa baik. disimpulkan dalam kondisi kayak gini, berarti ada charity zakat itu ya? Iya, itu zakat, wakaf itu yang luar biasa, itu menjadi penyangga karena apa karakter dasar budaya orang Indonesia itu. Karena bansos kan lama tuh keluarnya. Berarti yang keluar dua itu ya zakat, infak, sedekah itu ya? Nah aku tuh sempat dulu ngalakin ini, tengok tetangga kiri kanan. Siapa yang lapar, kita harus bantu, jangan sampai tetangga ada yang lapar kita nggak tahu. Gitu. Saya sampai japri ke Pak RT itu di kelurahan, katakan Pak tengok kiri kanan ada nggak yang lapar. Gitu. Jadi minimal kan orang itu tidak lapar, dapat beras kayak gitu. Itu hebatnya orang Indonesia. Dan itu saling jalan juga ya? Ya alhamdulillah kita sampai pada hidup kan, nggak ada yang mati kelaparan, nggak banyak, mungkin ada juga gitu loh, tapi masih survive. Nah itu apa luar biasanya di kita, meskipun kalau nggak salah spending tabungan dari kelas menengah sama atas itu kan banyak numpuk di perbankan, BI. Lah otomatis kalau ini yang berjalan adalah ekonominya itu adalah bansos, ya kan? Ya sampai kapanpun kan ekonomi nggak akan bergerak, karena yang punya uang besar kan pasti menang ke atas. Yes. Iya itu waktu itu kan masukannya apa ya kepada pemerintah harusnya dengan adanya? Iya, supaya mereka mau ngeluarin uangnya lah gitu kan, mau belanja uangnya lah ya, bukan ditaruh di coba deposito sama tabungan lah gitu. Bank Indonesia itu pernah menginformasikan kan kalau ternyata di masa pandemi itu dana tabungan tuh justru naik, ada kalau nggak salah lebih sekian 4.000 triliun ya, itu uangnya itu tersimpan di tabungan, artinya masih banyak orang punya uang, cuman mereka nggak mau spending, menahan diri. Kenapa orang tidak mau spending? Artinya mungkin mereka melihat ketidakpastian masa depan mereka tinggi, jadi mereka melihat masa depan dia itu apakah nanti gue tetap punya uang atau kondisi ekonomi kayak apa, itu mereka nggak pasti, ragu. Betul. Tidak yakin, makanya mereka menahan diri untuk belanja. Nah berarti kan kalau mereka nggak berbelanja, ekonomi nggak muter dong gitu loh. Nah gimana caranya supaya mereka mau belanja, itu yang harus dilakukan pemerintah, apa namanya, supaya mungkin mereka mau menginvestasikan uangnya untuk beli properti, untuk apa, jadi berjalan. Properti itu kan macet juga kan. Mobil-mobil murah sudah ya kan? Nah kan bepergian jarang, ngapain untuk mobil. Ya kan? Bepergian jarang. Kemarin kan gitu juga kan, ada kebijakan terkait mobil, ya kan? Punya relaksasi pajak kan. Gitu kan. Tapi nyatanya juga nggak ada yang penjualan mobil secara signifikan di era pandemi ini. Artinya kan uang kelas menengah dan atas kan masih mengendap di perbankan. Iya, jadi
harus ada kebijakan yang sifatnya mempus orang-orang berduit itu supaya mau ngelarin uangnya. Yang pertama kan juga yang aku pahami juga udah cukup bagus, ada stimulus dari pemerintah tuh, cuman implementasinya aja gimana gitu tuh, apakah sudah jalan dengan cepat stimulus itu diberikan gitu loh, supaya memberi darah perekonomian ini supaya ngalir lagi gitu kan. Kira-kira inspirasi apa sih Bu Suli ya terkait dengan situasi pandemi ini dan apa yang harus dilakukan generasi muda, ya kan? Kan mereka kan pasti kan jadi bonus demografi, ya kan? Dan para pelaku milenial kan kecenderungan kan banyak masuk di dunia-dunia kewirausahaan. Apa inspirasi bagi generasi muda? Nah, kalau generasi muda sekarang tuh beda banget dengan generasi dulu. Ada generasi baby boomer sampai generasi milenial. Nah, generasi sekarang itu tantangan yang dihadapinya adalah mereka usia produktif, dan di sisi lain yang mereka harusnya terserap di pasaran kerja, mereka nggak terserap. Nah, belum terserap karena industri kita atau pertumbuhan ekonomi kita menurun. Kalau pertumbuhan ekonomi turun 1% aja tuh ada 3 juta orang pengangguran kan. Kalau itu menentukan itu. Nah itu loh, ada itu udah apalagi minus. Minus juga lagi kan. Akibatnya kalau dibilang waduh derita lo nih. Derita lo. Makanya kan pernah ada yang survei anak-anak muda sekarang itu tingkat kesejahteraannya jauh dengan generasi-generasi di dalam. Mereka nggak bisa beli properti, nggak ini tuh. Tapi jangan putus asa gitu loh, karena di mana ada masalah pasti akan ada jalan. Yang penting kan orang tetap ikhtiar. Nah sekarang generasi muda itu kan menurut aku ditolong banget sama adanya internet digital. Nah artinya apa? Kalian harus berpikirnya bukan lagi domestik, global. Apapun global. Kalau kalian jadi pengusaha, pikirlah membuat produk yang sifatnya bisa dijual global. China itu kan begitu, kalau dia produksi barang itu tidak mikirnya hanya dijual di dalam negeri, tapi gimana gue bisa ekspor. Karena kalau kita memproduksi dalam jumlah banyak, dengan jumlah misalnya memproduksi 100 sama 1000, itu biayanya nggak jauh beda, jadi mereka bisa menekan harga kan. Nah jadi harus berpikir global. Jadi begitu pula pasaran kerja sekarang kan udah borderless. Artinya apa? Kamu orang luar pun bisa kerja di Indonesia sekarang. Jadi kita berebut dengan pekerjaan itu dengan orang asing juga. Pernah loh aku tuh nemuin satu kafe di Kuningan itu SPG-nya itu boleh loh. Iya kan boleh sekarang. Artinya apa? Masyarakat ekonomi ASEAN itu kan sudah bebas. Udah bebas. Jadi kita tuh pasaran kerjanya itu tidak hanya dari orang Indonesia, kita bisa diperebutkan oleh orang India, orang Filipina, orang China yang datang ke sini itu bisa. Berarti inovasi dan kreativitas itulah salah satu kata kunci. Ya, dan itu tadi berpikir tidak hanya dalam negeri, mulai kalian harus udah menanamkan diri, punya mindset untuk menjadi pemain global itu. Dan anak-anak kita Indonesia itu kan banyak yang kreatif kok, jadi jangan putus asa gitu. Dan sekarang juga orang tuh jadi pengusaha untuk anak-anak muda yang paham digital. Anak muda sekarang tuh harus paham digital mau nggak mau gitu loh. Itu tuh nggak perlu modal besar, ya kan? Tuh kan pernah baca nggak cerita yang waktu itu ada anak muda yang kaya raya hanya gara-gara pekerjaannya di pasar dia bawa laptop, terus dia motretin, ini ada yang jual diskon dipotret, terus habis itu ditawarkan, itu ada yang beli, terus dia baru ke itu bisa loh ya. Itu maksudnya kita bicara bodohnya ya, gampangnya. Artinya apa sebenarnya peluang bekerja tanpa modal besar. Sekarang kan kalau mau jualan pun tidak perlu harus nyewa ruko mahal-mahal gitu loh. Untuk di tempat-tempat tertentu tuh nggak perlu nyewa ruko mahal-mahal, bisa dari rumah, dari mana tetap bisa mencetak uang. Jadi dan anak muda keunggulannya adalah tadi internet minded. Kalau kita tua-tua gini kan mumet gitu. Kalau anak muda kan itu memang biasa gitu kan, mereka udah canggih-canggih. Nah itu manfaatkan, jadi punya pulsa, punya internet tuh jangan hanya untuk ngeliat YouTube nggak jelas, tapi jadikan itu sebagai tools, instrumen kalian untuk nyari uang produktif gitu loh. Jadi bisa jualan di mana-mana, bisa cari uang di mana-mana. Ada tuh contohnya itu ponakan saya
kerja di salah satu company besar di sini, keluar. Habis itu dia jualan dari internet. Itu tahu hasilnya itu 3 kali lipat dari gaji dia sebagai karyawan. Dia keluar, nggak mau main itu. Ya, apa namanya, bisa dia jual beli saham, bitcoin atau gitu-gitulah. Terus nggak hanya itu, bisa juga barang-barang yang macam-macam lah. Pokoknya intinya base-nya internet namanya. Dan itu hasilnya mencengangkan. Nah, tapi kan orang kadang-kadang kita sebagai orang tua itu suka prihatin. Kok kayaknya nganggur ya kalau di rumah dia duitnya lebih banyak. Bukan yang nganggur, ternyata bukan pernah bisnis itu yang dimainin, tapi dia game-gamean gitu loh. Yang sekarang kan banyak gamenya. Iya enggak, maksudnya yang dia bekerja dari rumah dengan internet dikirain orang kan nganggur gitu loh. Padahal dia bekerja, nah seperti itu. Tapi artinya poinnya adalah bahwa kalau kita mau berusaha pasti ada jalan. Jadi jangan pernah patah semangat karena rezeki itu kan yang ngasih Tuhan. Aku percaya itu kok gitu loh. Jadi selama kita masih ada nyawa pasti dikasih rezeki lah. Yang penting itu ya. Dan kreativitas itu harus terus dimiliki dan terus eksplor pada diri seseorang itu. Dan sekarang itu bukan lagi zamannya kompetisi, tapi kolaborasi. Jadi jangan segan-segan bekerja sama di antara macam-macam itu. Jangan sikat-sikatan saling membunuh, enggak, justru harus bergandengan tangan. Dan kebiasaan kita itu kan kalau mau jalan cepat. Nah, padahal kalau ingin jalan jauh itu harus jalan bersama-sama. Tapi kebanyakan mau jalan cepat gitu. Iya, kalau jalan sendiri itu kan capek. Maksudnya misalnya ya kalian mau ngangkat batu sendiri itu kan pasti dapatnya mungkin seharian mungkin dapatnya seember, tapi kalau diangkat sama 100 orang kan bisa dapatnya 10 ember, 100 ember mungkin. Nah, jadi lebih cepat mencapai tujuan kalau kita mau bekerja sama dengan orang lain, karena manusia itu kan diciptakan, menurut aku ya, kita tuh bukan orang yang bisa sendiri, kita memang butuh orang lain karena dia punya kelebihan apa, kita punya kelebihan apa, berkolaborasi. Tidak ada semua bisa sendiri gitu. Jadi harus bekerja sama. Iya. Mungkin kalimat terakhir yang ingin disampaikan di channel Pilo Indonesia ini terkait dengan kondisi saat ini, mungkin apa harapan terhadap situasi yang ini bagi generasi muda? Oke. Jadi generasi muda itu adalah penerus masa depan bangsa ini. Karena mereka sebagai penerus masa depan bangsa ini, jadi kalian jangan gampang menyerah gitu loh. Tidak ada kesulitan yang tidak ada solusinya. Dan selama kalian mau berikhtiar pasti ada jalan. Jadi tetap semangat, keep fighting. Tetap berusaha, tetap belajar. Jadi learning by doing, dan jangan pernah bosan untuk belajar. Terus belajar itu sampai kita mati gitu loh. Jadi jangan cepat berpuas diri. Lakukan yang terbaik. Biar nanti Tuhan juga yang akan bantu kita kalau kita sudah melakukan yang terbaik. Jadi tetap semangat, belajar yang baik. Kalau kalian pelajar ya belajar yang baik, belajar yang benar. Terus habis itu ketika belajar Anda juga harus tetap jaga semangat, rasa percaya diri dan optimisme bahwa tidak ada kesulitan yang tidak ada solusinya, pasti ada solusinya. Terima kasih Ibu Suli yang telah memberikan banyak pengantarnya dan banyak kajiannya, dan ini sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan. Ya, dan bagi pelaku usaha tetap optimis ya kan, meskipun kita di tengah kesusahan, dan insya Allah pasti ada satu jalannya. Dan inovasi dan kreativitas itu adalah salah satu kuncinya. Dan sahabat Pilo Indonesia, demikian perbincangan kami dengan Ibu Suli, dan kita jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih.